warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayadha'a naqiyyah layluha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'du, segala pujian kita dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kata-kata berikut ini: alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah, alhamdulillah ala kulli hal, la haula wa la quwata illa billah. Selanjutnya, salawat dan juga salam sama-sama kita sampaikan buat kekasih kita dan kekasih Allah Rabbul Alamin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, kita ini akan menjadi masa lalu dan masa depan adalah masa yang pasti. Sebentar lagi Bapak Ibu seluruhnya akan bergerak meninggalkan dunia ini dan pulang kepada yang menciptakan kita. Betul Bapak Ibu? Siapapun kita, belum ada yang berhasil menolak kedatangan malaikat maut. Siapapun kita, belum ada yang bisa menunda kematian. La yastakhiruna sa'ata, la yastakhiruna sa'ata, la yastakhiruna sa'ah, wa la yastaqdimun. Mereka tidak mampu menunda kematiannya walau hanya 1 jam. Wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak bisa mempercepat kematian. Selanjutnya, malam hari ini Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua kabar baik dan kabar buruk untuk masa depan akhirat kita kelak. Bapak Ibu pilih yang mana? Yang baik dulu atau yang buruk dulu? Saya sampaikan yang pahit dulu, dan semoga Allah lindungi kita. Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang heran kenapa dia tidak boleh masuk surga. Dijawab, karena amalanmu tak ada. Dia berkata lagi, aku sudah mengerjakan semua amal yang baik semasa hidup di dunia. Aku sholat, aku puasa, aku bayar sedekah, aku zakat, aku bangun masjid, aku berbakti kepada orang tuaku, aku melaksanakan haji, aku melaksanakan umrah, aku melakukan yang baik-baik. Di mana letaknya aku tak punya amal soleh? Maka diperlihatkan kepadanya semua amal solehnya yang ada. Ini yang kamu maksud? Iya, ini dia. Betul, memang kamu dulu pernah melakukannya. Lalu kenapa sekarang kau katakan bahwa saya tak punya amal soleh? Amal solehmu itu telah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang lain. Di sini letak terkejutnya hamba ini. Maksudnya apa? Ketika engkau hidup di dunia, engkau bergaul dengan banyak manusia.
engkau telah menzalimi mereka. Engkau ambil hak mereka, tidak engkau bayar gaji mereka, engkau fitnah mereka, engkau coreng-moreng nama baiknya, engkau sakiti fisiknya. Sementara mereka di dunia tidak bisa menuntut keadilan, tidak bisa membalasmu. Hari ini Allah timbang kezaliman yang pernah kau buat pada mereka, lalu amal solehmu diambil, lalu dibagi-bagikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata ketika amal solehmu habis amal solehmu, sementara orang-orang yang kau zalimi masih pada berdatangan, maka Allah timbang kejahatan dan kezalimanmu pada mereka, lalu Allah ambil dosa mereka dan Allah pindahkan kepadamu. Maka apa yang kami bacakan barusan ini adalah masa depan yang akan terjadi pada sebagian manusia yang ketika hidup di dunia tidak pandai-pandai dalam bermuamalah. Utang pada orang ketika ditagih, dia tidak mau bayar. Dia punya anak buah, gajinya tidak dibayar, dipotong-potong gajinya. Atau nama baik orang dibuatnya busuk di mana-mana sehingga orang itu menjadi hina, orang itu menjadi tersangka, orang itu dipenjara, bahkan orang itu terusir dari kampung halamannya, bahkan orang itu pisah dan cerai dari pasangannya gara-gara mulutnya. Dan orang-orang yang tersakiti ini pada hari kiamat kelak menuntut di hadapan Allah keadilan. Mungkin di dunia keadilan tidak didapatkannya karena pengadilan hari ini bisa, betul tidak? Di dunia, tapi di akhirat pakai apa dia mau nyogok Allah? Kalaupun ada, memangnya Allah mau disogok? Allah yang ciptakan segala harta, Allah yang punya. Maka tidak bisa. Orang ini hanya menyelesaikan urusannya nanti dengan amal soleh yang dia buat di dunia. Inilah dia orang-orang yang bangkrut. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hidup hanya satu kali ini, dan kita tidak akan pernah diulang balik ke dunia walau hanya 1 jam. Maka hidup hanya sekali, jangan sampai salah dalam berbuat, karena mungkin di dunia orang tidak bisa menuntut, mungkin di dunia orang tidak bisa membalas. Tapi ingat, hidup di dunia bukan untuk selamanya. Hidup di dunia bukan tempat tinggal abadi, tapi hidup di dunia tempat untuk kita meninggal dunia. Betul? Maka kita pulang ke kampung halaman kita. Jangan salah-salah. Sesal itu selalu kemudian. Maka Nabi Muhammad SAW di penghujung umurnya menjelang meninggal dunia, Nabi Muhammad minta tolong agar beliau dipapah menuju ke masjid. Maka Abdullah ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib berdua, mereka kiri kanan, memapah Rasulullah ke masjid. Saking beratnya sakit Nabi, Nabi tak mampu lagi melangkahkan kakinya, sehingga kedua ujung kaki beliau membentuk 2 garis di pasir menuju ke masjid. Pertanda kakinya sudah begitu lemah. Duduklah beliau di dalam masjid di hadapannya para sahabat-sahabat. Dengan suara lemah beliau berkata, "Saudara-saudara, mungkin tak lama lagi kita bersama." Menangis para sahabat, menangis. Saudara-saudara, apapun urusan kita di dunia yang belum selesai, mohon kita selesaikan sekarang. Saya tidak mau nanti di hari akhirat diselesaikan. Saya mau sekarang. Maka siapapun di antara saudara-saudara yang pernah saya sakiti, sekarang tolong sampaikan balas. Siapapun saudara-saudara yang hartanya ada di saya, tolong sebutkan biar saya kembalikan. Siapapun di antara saudara yang hatinya, perasaannya pernah saya lukai, tolong, kalau bisa saya minta maaf kepadanya, atau silakan lakukan pembalasan. Coba lihat pesan Nabi Muhammad ini, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan. Menjelang meninggalnya, dia berpesan, tolong bersih-bersih kita di dunia. Sementara kita, wahai Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Karena orang meninggal tidak harus menunggu tua. Anak saya hari Jumat yang lalu, umur 10 tahun 6 bulan,
meninggal dunia, perempuan masih kecil. Jangan bilang bahwa kematian itu harus tua dulu. Dan kita tidak tahu, apalagi ini akhir zaman, akan banyak kematian-kematian mendadak tiba-tiba saja diumumkan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, karena hidup tidak akan diulang lagi ke dunia oleh Allah, jangan pernah kita tidak menyelesaikan urusan kita dengan sesama manusia di dunia. Mungkin suami pada istri, istri pada suami, mungkin ayah pada anak, ibu pada anak, anak pada ayah pada ibu, mungkin saudara dengan saudaranya, mungkin sepupu dengan sepupunya, ipar dengan iparnya, menantu dengan mertuanya, dan seterusnya. Kita dan bertetangga dengan tetangga kita. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, hati-hati, sekali lagi saya katakan. Yang pertama tadi ini cukuplah untuk membuat kita tersentak. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi di antara kita ada yang umurnya tak lama. Allah izinkan dengarkan pengajian ini supaya dia cepat-cepat membereskan urusannya. Mudah-mudahan tersentuh hati orang yang bersangkutan. Kita lanjut, yang kedua, kabar baik. Pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hamba-hamba yang ketika di dunia tidaklah istimewa. Tidak istimewa, orang-orang biasa saja, Pak. Tapi di akhirat dia terkejut melihat amal solehnya banyak, memberatkan timbangan amal solehnya. Padahal dia di dunia bukan ahli tahajud, dia di dunia bukan ahli sholat duha, dia di dunia bukan hafiz Quran, dia di dunia bukan ulama, dia di dunia bukan qari, dia di dunia bukanlah orang yang dermawan, dia di dunia pokoknya orang sederhana, orang biasa. Tapi di akhirat dia pesta pahala amal soleh yang sangat banyak. Siapa orang ini? Ini kabar baik tentunya. Siapa orang ini? Dia terkejut. Ya Rabb, aina li hadha? Dari mana saya dapat ini semua ya Allah? Saya dulu tak pernah haji, saya dulu belum pernah bangun masjid, saya dulu di dunia tidak pernah hafiz Al-Quran, saya di dunia tidak pernah ya Allah menghajikan orang tua, mengirim para alim ulama, membiayai dakwah. Saya di dunia dulu tidak pernah melakukan ini. Ini kenapa banyak sekali tercatat di buku? Jangan-jangan malaikat pencatat amal salah memindahkan amal orang lain ke saya? Dijawab, bukan. Dulu ketika engkau di dunia, engkau orang baik, engkau bukan orang yang jahat, dan engkau punya cita-cita dan niat yang baik. Engkau ingin menjadi orang kaya yang sempurna. Tapi dalam tekad batinmu, dalam doamu yang tidak pernah berhenti, engkau meminta kepadaku, jika aku kaya ya Allah, aku ingin bangun masjid di setiap kota satu. Aku ingin ya Allah menghajikan orang tuaku. Aku ingin ya Allah dengan hartaku ini membantu dakwah dan perjuangan, menolong pondok-pondok pesantren ya Allah. Aku ingin dengan kayaku nanti ya Allah seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhum. Aku ingin ya Allah berbuat sebanyak-banyaknya dengan hartaku. Mohon ya Allah kayakan aku. Lalu hari demi hari engkau mencari nafkah dengan serius agar engkau bisa kaya. Tapi takdirku menetapkan engkau tidak kaya, dan engkau tidak berburuk sangka kepadaku. Engkau tidak berhenti berdoa kepadaku. Engkau terus berharap sampai nyawamu dicabut oleh malaikat mautku. Pak, Ibu, hidupnya segitu-gitu aja, pas-pasan untuk keluarga. Tapi dia tidak pernah berhenti berusaha, dia tidak pernah berhenti berdoa, dia tidak pernah berhenti meminta kepada Allah, dan dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Ya, yang jelas tugas saya hanya meminta, dan saya berjanji dengan tulus, kalau saya kaya, semua yang saya sampaikan kepada Allah pasti saya wujudkan. Sekarang hari ini aku anggap doamu telah jadi kenyataan. Engkau ingin kaya supaya engkau bisa bangun masjid. Aku anggap engkau sudah kaya dan engkau sudah berhasil membangun masjid. Pahalanya maka sudah ada di catatan amalmu. Allahu Akbar.
Aku anggap engkau sudah kaya dan engkau berniat akan menghajikan orang tuamu. Aku anggap engkau telah selesai menghajikan orang tuamu, pahalanya ada di catatan amalmu. Masya Allah Pak. Menang orang nama doa dan cita-cita elok ya Pak ya. Menang dia. Ini beda dengan sebagian orang bahasa mau dia aku tahu diri sajalah, minta piti banyak-banyak lo ke Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bagi Allah itu kun fayakun. Lai ke Allah mintalah. Jangan tanggung-tanggung Pak. Jangan tanggung-tanggung. Lai kepada Allah minta, berdoa dan tuluslah hati ini untuk terus meminta kepada Allah walaupun sampai tua sekalipun. Terus minta. Yang Pak Ibu minta, ya Allah, hamba ingin punya anak. Umpamanya kita mandul, istri kita mandul, dan kita belum punya anak, umur sudah 50 tahun. Istri kita umur sudah 45 tahun juga belum punya anak. Tetaplah berdoa, aku ingin punya anak-anak yang soleh ya Allah. Aku ingin jadikan mereka anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak yang kelak menjadi ulama-ulama besar ya Allah. Aku ingin punya anak. Terus berdoa sampai kedua orang sepasang pengantin ini meninggal dunia dan dia tidak pernah putus asa dari Allah. Allah anggap dia sudah punya anak-anak yang hafiz Quran, punya anak-anak ulama-ulama yang menyebarkan ilmu dan dakwah. Amalannya terus bertambah. Meninggal dunia dia seolah-olah ada amalan yang terus mengalir, seolah-olah anaknya sudah jadi ulama dan sudah mengirimkan pahala demi pahala. Allahu Akbar. Sekali lagi, tidak pernah sia-sia doa yang kita doakan pada Allah. Jangan berburuk sangka. Dan maaf, sedih saya melihat banyak orang pergi ke masjid, ya, habis sholat langsung pergi tanpa angkat tangan pada Allah. Kata Rasulullah, Allah paling sebel, Allah anggap sombong sekali seorang hamba yang dalam satu hari dia tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap hari meminta, sekali meminta diulang-ulangi tiga kali. Ya, apa isi permintaan kita? Diulangi tiga kali. Angkat terus, minta lagi. Belum dikabulkan, minta lagi. Sampai berapa lama? Sampai Allah kabulkan. Itu jawabannya Pak. Sampai Allah kabulkan. Alah, sebulan dan tahajud, indah tahajud sampai kini dikabulkan. Sebulan baru. Sudah begitu kata bahasa-bahasa yang keluar dari mulutnya. Nabi Muhammad, Nabi yang paling Allah cintai, kekasih Allah malah. Berapa lama Nabi Muhammad berdoa Pak supaya kiblat dari Baitul Maqdis diarahkan dan dialihkan oleh Allah ke Ka'bah? Berapa lama Nabi Muhammad berdoa? Ini Nabi Muhammad ya, pemimpinnya seluruh para nabi-nabi dan rasul. Berdoa kepada Allah siang dan malam. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kami telah lihat bolak-balik wajahmu menengadah ke langit, tanganmu terangkat berdoa agar kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina agar dialihkan ke Ka'bah yang ada di Mekah. Baralamo Pak Nabi Muhammad berdoa seminggu berdoanya? Tidak. Sebulan berdoanya? Tidak. Lalu berapa lama berdoanya? Ada riwayat mengatakan 14 bulan, artinya 1 tahun 2 bulan. Berdoa siang malam itu. Ada riwayat mengatakan 16 bulan, artinya 1 tahun 4 bulan. Berdoa Nabi siang malam. Jadi kapan kita berhenti berdoa? Sampai Allah kabulkan. Begitu Pak. Kalau sampai meninggal Ustaz, maka teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Allah paling suka dengan hambanya yang al-hafid doa, yang nyinyir dalam berdoa. Allah suka betul itu. Ya, nyinyir dalam berdoa. Dan innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak suka mendengarkan doa dari orang yang berdoa, bibinya berdoa tapi penganannya tak kamah-kamah. Kata Rasulullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan serius, dengan khusyuk, sementara kamu merasa yakin Allah akan kabulkan doamu. Jadi kalau Allah kabulkan, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Terus berdoa. Kalau alun jolai, apa yang dilakukan lagi? Terus
doa sambil di luar berdoa kah? Sambil terus jari jalan-jalannya, tempuh seluruh ikhtiarnya. Lihat, ada waktunya nanti Allah pasti akan mewujudkan. Tidak di dunia, insya Allah nanti di akhirat. Ini kabar baik untuk kita semua. Jadi kalau lah menangai ko, apa ruginya kita bercita-cita nenek lo? Makin sering kita datang, Allah makin suka dengan hamba ini. Itu bedanya. Dan Allah adalah maha kaya, Allah maha pemurah. Bapak Ibu, mudah-mudahan dua peringatan ini, dua pelajaran ini menjadi pedoman untuk menyemangatkan kita. Yang pertama, semangat kita untuk berhati-hati dalam hidup dan menyelesaikan masalah-masalah kita secepatnya antar sesama kita. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah tidak punya cita-cita yang mulia, dinyinyiri dengan doa, dibaring dengan usaha. Lalu lihat bagaimana Allah akan memberikan kepada kita kejutan. Bila tidak di dunia, pasti di akhirat. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini dan menjadi pelecut dan penyemangat Bapak Ibu semua menuju kepada yang lebih baik, insyaallah taala. Kalau tidak ada yang bertanya, kita sudahi dan kita tutup sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Baiklah, jika memang tidak ada, marilah kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul azim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.